Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sarah Augustiana Pribadi dengan NIM 23501911007. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Grafik hubungan panjang gelombang dan absorpsi yang menggambarkan panjang gelombang yang diabsorpsi dan intensitas absorpsinya oleh suatu molekul pada daerah UV visible. Menurut hukum Lambert-Bird, prinsip secara kuantitatif di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan. Tujuannya untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh sampel untuk menentukan konsentrasi. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri visible adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor dan juga ausokrom. Gugus kromofor adalah gugus tak jenuh seperti ikatan rangkap 2, pi ke pi bintang. Rangkap 3, gugus karbonil, nitro, dan azo. Dalam molekul yang mampu menyerap radiasi UV atau sinar tampak dan menyebabkan terjadinya transisi elektronik. Gugus ausokrom adalah gugus jenuh yang memiliki elektron non-ikatan, seperti OH, NH2, dan halogen, yang terikat pada kromofor, yang tidak menyerap radiasi sendiri tetapi mampu menggeser panjang gelombang serapan dan atau meningkatkan intensitas serapan kromofor. Tingkat energi elektron terbagi tiga, yaitu orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-ikatan. Orbital sigma adalah orbital molekul ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih orbital atom secara langsung, sepanjang sumbu inti atom, merupakan ikatan tunggal dan memiliki energi terendah, yaitu paling stabil. Berikut contoh orbital sigma. Selanjutnya ada orbital pi, adalah orbital molekul ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih orbital atom secara lateral atau sejajar. Terjadi pada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Berikut contoh orbital pi. Selanjutnya ada orbital non-ikatan, di mana orbital yang ditempati oleh pasangan elektron bebas pada atom-atom seperti O, N, S, atau halogen. Berikut contoh dari non-ikatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible ada 4. Yang pertama, sistem terkonjugasi. Sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan antar keadaan dasar dan keadaan energi tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Pada transisi pi ke pi bintang, larut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar, yaitu batokromi. Pada transisi non-ikatan ke pi bintang, larut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau disebut hypsokromik. Contohnya, pada transisi non-ikatan ke pi bintang, aseton, pada pelarut N-heksana, lambda maksimal sebesar 279 nanometer, pada etanol lambda maksimalnya 272 nanometer, dan pada air lambda maksimalnya sebesar 264,5 nanometer. Selanjutnya ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi non-ikatan ke pi bintang yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya ada OH, O, NH2, dan OCH3. Terikatnya gugus ausokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau disebut batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas. Lalu ada lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antar orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah.
Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antar orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan antiikatan bertambah. Berikut instrumen spektrofotometri UV visible. Ada beberapa bagian instrumen. Yang pertama ada sumber cahaya. Fungsinya itu menghasilkan sinar dengan panjang gelombang yang sesuai untuk daerah UV dan visible. Yang kedua ada monokromator. Fungsinya itu untuk memisahkan sinar polikromatis menjadi sinar dengan panjang gelombang tunggal atau monokromatis, yang kemudian diarahkan ke sel sampel. Komponen ini bisa berupa prisma atau pisi difraksi. Yang ketiga ada sel sampel atau kuvet. Fungsinya itu wadah kuvet transparan terhadap cahaya UV visible, tempat terjadinya proses absorpsi molekul sampel dengan cahaya. Yang keempat ada detektor. Fungsinya itu untuk mengukur intensitas cahaya yang telah melewati sampel, mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang besarnya proporsional dengan intensitas cahaya. Dan yang kelima ada piranti pembaca, fungsinya itu untuk menerima dan memproses sinyal listrik dari detektor, kemudian menampilkannya dalam bentuk absorbansi atau transmitasi. Selanjutnya ada analisis kualitatif. Pada spektrofotometri UV visible, analisis kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu blank identifikasi dan konfirmasi identifikasi. Pada blank identifikasi, analisis kualitatif UV visible memanfaatkan spektrum serapan setiap senyawa pada kondisi pelarut dan pH tertentu. Identifikasi senyawa ini dilakukan dengan membandingkan panjang gelombang serapan maksimum sampel dengan literatur atau data referensi. Posisi lambda maksimal ini secara fundamental ditentukan oleh struktur kromofor dan tingkat konjugasi molekulnya. Selanjutnya ada konfirmasi identifikasi, di mana pengukuran ini dilakukan dengan mengasumsikan adanya gugus kromofor atau penyerap cahaya, atau ausokrom gugus penambah intensitas serapan dalam senyawa. Asumsi ini kemudian diperkuat dengan membuat perkiraan berdasarkan data empiris dari penelitian atau literatur yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh praktisnya, yaitu memprediksi jenis gugus fungsi yang ada dalam molekul dengan melihat nilai absorptivitas molarnya. Selanjutnya ada analisis secara kuantitatif. Analisis secara kuantitatif didasarkan pada hukum Lambert-Bird yang sebelumnya sudah disebutkan, di mana menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan. Dengan mengukur nilai absorbansi larutan sampel pada maks tertentu dan membandingkannya dengan kurva standar, di mana grafik antara absorbansi dan konsentrasi larutan standar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Kelebihannya sendiri yang pertama sensitivitas tinggi, kedua selektivitas yang cukup, ketiga kecepatan analisis tinggi, keempat kemudahan pengerjaan, kelima aplikasi yang luas baik secara kualitatif dan kuantitatif, dan yang keenam peralatan relatif mudah dioperasikan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, hanya untuk senyawa yang menyerap sinar UV atau sinar tampak. Yang kedua, peka terhadap kondisi pengukuran seperti pH, pelarut, suhu, dan kejernihan larutan. Yang ketiga, kemungkinan gangguan dari zat lain yang juga menyerap pada panjang gelombang yang sama. Dan yang keempat, kalibrasi diperlukan secara teliti. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.